Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Sarinah Momai Alolayu, Pendeta Jemaat GPIB Bukit Benuas Balikpapan. Bagaimana kabar kita pada hari ini? Kiranya seluruh aktivitas yang boleh Bapak Ibu kerjakan di sepanjang hari ini boleh dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan sesaat lagi kita akan beristirahat. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama belajar, memahami, mendalami kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya di sepanjang hari ini. Kami boleh menjalani segala aktivitas dan pekerjaan kami, dan kami percaya jikalau kami boleh ada sampai pada saat ini, semua karena penyertaan dan juga pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk sejenak merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya hikmat Tuhan boleh menuntun kami mengerti dan memahami, terlebih ketika kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sabda bagi kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Daniel, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan mengatakan, "Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan, serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah." Demikian Bapak Ibu bagian bacaan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beragama dan secara khusus sebagai orang percaya, beribadah merupakan satu tindakan yang senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hitung dalam satu minggu berapa kali kita melaksanakan ibadah, sebut saja Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai warga gereja, selain ibadah-ibadah rutin yang kita ikuti, ibadah-ibadah syukur, bahkan ibadah-ibadah lainnya, ya, kalau kita mau hitung berapa kali atau berapa banyak kita mengikuti kegiatan ibadah-ibadah dalam sepekan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bisa jadi ada yang 5, bisa jadi ada yang 10, atau bahkan mungkin lebih mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah dalam sepekan. Dan pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara adalah, mengapa kita begitu bergiat, atau mengapa kita begitu rajin mengikuti semua kegiatan-kegiatan ibadah itu? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan ini adalah pertanyaan reflektif sebenarnya untuk kita memahami, untuk kita mencoba untuk menghayati, ya, mengapa kita begitu bersemangat, mengapa kita begitu rajin mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu ada banyak alasan yang bisa dikemukakan. Bisa jadi berkaitan dengan kerinduan kita, kerinduan untuk bersekutu, kerinduan untuk bersekutu dengan Allah, kerinduan untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman, untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu kerinduan kita. Tetapi tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, ada juga yang melihatnya sebagai ajang kumpul, ajang temu bersama dengan
rekan, bersama dengan teman, bersama dengan sahabat. Ada juga yang melihatnya sebagai sebuah kewajiban, tapi kemudian terjebak dalam situasi yang penting hadir, yang penting muncul, yang penting dilihat ada bersama-sama di dalam ibadah. Nah, dan banyak alasan lain, Bapak Ibu. Ya, ada banyak alasan lain dari setiap pribadi mengapa kita begitu bergiat, mengapa kita begitu semangat mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah. Tetapi apapun alasannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang percaya tentu kita harus memiliki dasar pemahaman yang benar tentang ibadah dan mengapa kita beribadah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini merupakan penglihatan yang diperoleh Daniel di dalam tahun pertama pemerintahan Belsiasar sebagai Raja Babel. Penglihatan yang diperoleh oleh Daniel melalui mimpi tentang munculnya 4 binatang besar yang muncul atau naik dari dalam laut. Ini berbeda satu dengan yang lain. Dan keempat binatang itu digambarkan sebagai binatang buas yang sangat mengerikan dan juga sangat mengancam. Namun yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dalam kemunculan binatang-binatang besar itu, Daniel juga melihat seorang anak manusia turun dari langit, dan kemudian kepadanya diberikan kekuasaan, diberikan kemuliaan, bahkan kedudukan sebagai raja dari Allah yang kemudian mampu mengalahkan semua kerajaan besar, semua kerajaan hebat, namun angkuh yang digambarkan lewat keempat binatang buas tadi. Jadi keempat binatang buas tadi memberikan gambaran tentang adanya 4 kerajaan besar, ya, 4 kerajaan yang besar yang akan memerintah pada saat itu. Namun pemerintahan mereka diisi dengan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, diisi dengan tindakan-tindakan kekejaman yang pada akhirnya mendatangkan penderitaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang menarik yang saya katakan tadi bahwa setelah kemunculan keempat binatang buas yang besar dan mengerikan itu, kemudian Daniel melihat ada seorang anak manusia yang turun dari langit dan kepadanya diberikan kekuasaan, diberikan kemuliaan, diberikan kedudukan sebagai raja oleh Allah, yang lewat kekuasaannya, lewat kemuliaannya, lewat kedudukannya, ia mampu mengalahkan keempat kerajaan besar dan hebat itu. Ya. Bahkan tidak hanya sampai di situ, semua bangsa, semua orang juga pada akhirnya bertekuk lutut di hadapan anak manusia itu. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan lewat penglihatan Daniel ini? Yang mau dikatakan lewat penglihatan Daniel ini adalah tentang kehidupan umat manusia pada masa yang akan datang. Secara khusus kehidupan umat Allah. Ya. Bagaimana kehidupan umat Allah pada masa yang akan datang? Bahwa kemunculan bangsa-bangsa besar dan hebat namun angkuh, kemunculan bangsa-bangsa yang lewat keangkuhan mereka melawan Allah, dalam kekuasaan mereka mendatangkan penderitaan bagi umat Allah, maka Allah pun tidak tinggal diam. Dalam kasih-Nya Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah menyatakan perlindungan dan pertolongannya kepada umat Allah melalui cara menghukum bangsa-bangsa itu dengan kehadiran kerajaan yang tidak akan berakhir. Kerajaan yang dikatakan
dipimpin oleh anak manusia itu yang oleh kuasanya penderitaan akan digantikan dengan damai sejahtera. Tidak ada yang dapat melampaui kekuasaan dari kerajaan baru yang akan datang itu. Semua akan tunduk, semua akan bertekuk lutut, semua akan mengabdi kepadanya. Bapak Ibu Saudara, mengabdi berarti menyerahkan diri dan hidup sepenuhnya. Ya, menyerahkan diri dan hidup sepenuhnya, berbakti dalam ketaatan, dalam kesetiaan pada Sang Penolong, Sang Pemelihara, Sang Pelindung, dan Sang Pemberi damai sejahtera itu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengabdi juga diartikan sebagai ibadah. Sebagai umat Allah yang telah menerima, yang telah mengalami perlindungan, pemeliharaan, damai sejahtera, dan juga keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan kita, melalui iman kita, maka ibadah bukan hanya dilihat atau bukan hanya dihayati sebagai sebuah penghormatan kepada Allah, tetapi ibadah juga dihayati sebagai sebuah persembahan seluruh kehidupan melalui pengabdian kepada Allah. Jadi persembahan hidup seluruh kehidupan lewat pengabdian kepada Allah. Karena itu ibadah tidak bisa dilihat sebagai hal yang hanya bersifat ritual, tetapi juga aktual. Ibadah tidak hanya dijalani karena mengikuti waktu-waktu yang telah ditentukan atau lewat jadwal-jadwal rutin yang sifatnya rutin, tetapi juga harus berlangsung terus dalam setiap aspek kehidupan kita, lewat setiap karya, lewat setiap tindakan hidup kita dari waktu ke waktu dengan sungguh-sungguh dalam kesadaran diri bahwa inilah bentuk pengabdian hidup kita terhadap anugerah Allah yang begitu luar biasa memberkati kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita semakin bergiat, mari kita semakin semangat beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya yang bersifat ritual, tapi juga aktual. Kita tunjukkan, kita buktikan, kita nyatakan lewat karya-karya pelayanan perilaku kehidupan kita hari lepas hari. Dengan demikian, ibadah kita lewat hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah boleh menguatkan, firman yang sudah boleh menyegarkan, dan firman yang sudah boleh membimbing kami kembali untuk memahami dengan benar arti ibadah kami di hadapan Tuhan, supaya ketika kami melakukannya, ketika kami melaksanakannya, kami melakukan dan melaksanakan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga setiap apa yang kami kerjakan sebagai bentuk ibadah kami kepada Tuhan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sempurnakan setiap ibadah kami lewat baik yang bersifat ritual maupun yang bersifat aktual, supaya melaluinya pun hidup kami boleh berkenan dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan untuk segala aktivitas yang boleh kami jalani di sepanjang hari ini. Diberkati terus kehidupan kami, setiap keluarga jemaat-Mu, setiap pribadi jemaat-Mu, hamba-Mu berdoa dimanapun mereka berada. Kiranya dalam kasih sayang Tuhan mereka boleh menikmati kebaikan, kemurahan, dan juga belas kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pergumulan kehidupan mereka. Campur tangan Tuhan kiranya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan mereka, sehingga apapun pergumulan itu mereka tetap kuat, mereka tetap memiliki
keyakinan dan keteguhan dalam pengharapan di dalam Tuhan. Dan di dalam setiap pergumulan persoalan kehidupan itu, Tuhan juga senantiasa membukakan jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ketika kami sebagai umat-Mu akan beristirahat pada malam hari ini, hidup kami tetap kami pertaruhkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami memohon pemeliharaan, perlindungan Tuhan dalam ketidakberdayaan kami ketika kami beristirahat. Kami tetap dijaga oleh Tuhan. Dan di dalam kasih-Mu pula, kiranya Engkau berkenan memberkati kami. Esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan semangat, dengan penuh sukacita untuk kembali melanjutkan kehidupan dalam segala tugas tanggung jawab kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa, biarlah kami sebagai umat Tuhan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini, apapun yang kami alami dan kami hadapi, karena kami yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau menjangkau setiap keberadaan umat-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Dan di dalam kasih sayang Tuhan, mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan, karya-karya Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa bagi majelis Sinode GPIB diberkati senantiasa di dalam melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan bersama dengan segenap rekan sepelayanan yang Tuhan boleh hadirkan, tempatkan di jemaat-jemaat GPIB, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan, baik itu sebagai jemaat mandiri maupun jemaat pos-pos pelayanan, diberkati senantiasa. Sehingga kehadiran dalam setiap pelayanan yang dilaksanakan, semuanya itu juga boleh menjadi sebuah kesaksian yang memuliakan nama Tuhan, sehingga ada banyak orang yang akan mengalami dan merasakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Untuk seterusnya hidup dan kehidupan kami tetap mau pertaruhkan kepada-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh memberkati setiap tim kerja dalam program Naikol GPIB dalam semangat melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Biarlah apa yang mereka kerjakan juga boleh menjadi berkat bagi setiap orang, bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang selalu rindu untuk dikuatkan dan disegarkan melalui program renungan Morning Call dan juga Night Call. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami pertaruhkan. Bangsa dan negara kami hanya kepada-Mu Tuhan, dalam kerinduan dan harapan kami bahwa damai sejahtera Tuhan itulah yang boleh kami alami dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Ini doa kami, rasa syukur kami Tuhan. Kami akan mengakhiri, menutup hari ini dengan rasa syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kami pertaruhkan semua itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom, salam manis untuk sahabat GPIB dimanapun berada. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Tenihut Marpai. Saat ini saya sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Marturia Kuansing di Riau. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengadakan penggalangan dana. Saya bersama dengan panitia pembangunan gedung serbaguna dan fasilitas mengharapkan dukungan dana dari Bapak Ibu saudara-saudara GPIB dimanapun berada. Saat ini kami sedang dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung dan kami sedang membutuhkan dana sebesar
Rp890.455.000 untuk melanjutkan pembangunan gedung serbaguna dan pengadaan fasilitas, di mana kurang lebih 6 tahun pembangunan gedung serbaguna ini terbengkelai dikarenakan terkendala pada dana. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak terkasih, sahabat GPIB dimanapun berada, kami sangat membutuhkan uluran tangan daripada sahabat GPIB sekalian. Apabila sahabat GPIB berkenan untuk membantu, silakan untuk mentransfer ke rekening panitia pembangunan GPIB yang tertera di layar ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala yang menjadi dukungan Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih.